lain soal pendapatan yang lebih baik, pendapatan yang lebih stabil, soal gengsi, soal bisa sekolahkan dan kuliahkan anak dengan lebih baik, soal status sosial dan lain-lain. Saya kira itu ada di dalam hati, tapi yang terucap biasanya kalau ditanya motifnya adalah pelayanan. Karena itu baiklah kalau dalam Natal ini kita kembali ke semangat dasar kita, semangat awal kita masuk menjadi ASN maupun non-ASN, berkarya di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai adalah pelayanan. Saya berharap Natal ini membuat kita lebih semangat dalam melayani masyarakat maupun melayani sesama kita di dalam organisasi pemerintah Kabupaten Manggarai. Pelayanan kita dinilai pertama-tama dari bagaimana kita melayani sesama kita. Pelayanan internal. Ya. Setelah itu baru kita melayani masyarakat. Jadi kalau melayani di dalam sesama organisasi perangkat daerah, sesama ASN ataupun non-ASN, melayani saja sudah tidak dari hati, melayani saja sudah harus ada uang rokoknya, apalagi dengan masyarakat itu. Karena itu mari kita kembali ke semangat dasar kita melayani. Bahwa cuma istilah tanpa pamrih, tapi kan tidak, tapi kan kita digaji. Ya sudah, kalau gitu kita melayani sesuai dengan tugas kita dan untuk itu maka kita digaji. Baik bahwa Natal selalu berdekatan dengan tahun baru, sehingga kalau kembali ke semangat awal, maka mari mulai di tahun yang baru ini kita kembali ke semangat awal. Selamat tahun baru juga untuk kita semua. Semoga tahun 2025 ini kita bisa menunjukkan performance, kinerja yang lebih baik, yang lebih prima. Semangat baru kita tunjukkan di tahun yang baru. Semangatnya baru. Soal bupatinya lama tidak apa-apa. Yang penting semangatnya baru. Mari kita berpikir dan merencanakan karya-karya kecil, karya-karya baru, cara-cara baru, perubahan-perubahan kecil. Perubahan bisa dilakukan oleh orang lama, perubahan tidak harus dilakukan oleh orang baru. Tidak. Kita ini yang bertahun-tahun berdiri di lapangan ini sudah bisa melakukan perubahan kecil. Jadi tidak harus dilakukan oleh orang baru, apalagi yang pulau-pulau baru. Itu kini ya Allah itu di bawah perubahan hari ini. Oh ini ya Allah. Karena itu di hadapan seluruh ASN pemerintah Kabupaten Manggarai hari ini, saya minta kita mulai berpikir tentang hal-hal kecil, perubahan-perubahan kecil yang kita bisa lakukan di perangkat daerah masing-masing. Sekali lagi saya tekankan perubahan. Itu akan menjadi bagian dari penilaian kinerja kita semua. Di tahun 2024 kita mulai penilaian kinerjanya dengan para pimpinan organisasi perangkat daerah eselon 2 seluruhnya. Dalam perjanjian kinerja minimal 1 inovasi di perjanjian kinerja 2024 yang lalu. Januari Februari 2025 ini akan menjadi waktu di mana kita menilai apakah 1 inovasi itu bisa terpenuhi atau tidak. Tapi untuk 2025 saya minta perjanjian kinerja untuk inovasi diberlakukan untuk
eselon 3 seluruhnya. Jadi kalau ada 4 bidang dalam organisasi perangkat daerah, maka saya minta 4 inovasi. Kalau ada 3 bidang, 3 inovasi minimal. Bahasanya inovasi, tidak harus sesuatu yang sangat hebat. Tidak. Inovasi, perubahan kecil-kecil itu bisa juga sesuatu yang sederhana. Prosedur kerja, mekanisme, cara-cara penganggaran, dan lain-lain. Tidak harus sesuatu yang besar. Tidak harus sesuatu yang harus diliput oleh media. Tidak. Sepanjang itu mempercepat, membuat efisien, membuat efektif pelayanan, itu yang dibutuhkan hari ini. Karena itu dalam perjanjian kinerja 2024 untuk semua organisasi perangkat daerah, pimpinannya menyesuaikan target kinerja, menyesuaikan dengan jumlah bidang yang ada. Dengan demikian, dari eselon 2 ke eselon 3 masing-masing 1 inovasi. Itu saya kira saudara-saudara akan mempercepat pengembangan organisasi, pengembangan pelayanan, dan terutama kompetisi yang sehat di antara ASN. Saya tekankan sekali lagi, inovasi menentukan kompetisi yang sehat. Jadi kalau ada yang dipromosikan tahun depan, itu berarti karena dia punya antara lain karena inovasinya, antara lain, bukan semata-mata karena menampilkan. Tidak. Inovasi menjadi penting. Saya ingatkan, saya masuk kepada periode kedua, itu berarti kita bicara tentang kinerja. Saya kenal saudara-saudara satu persatu, more or less, kurang lebih 4 tahun lebih kita saling mengenal, dan karena itu maka performance dari masing-masing kita sudah tahu, dan kita berharap bahwa di tahun-tahun mendatang kinerja akan menjadi lebih baik, didorong oleh inovasi. Kalau kompetisi yang sehat terjadi, maka pantas dan layak eselon 4 berharap menduduki eselon 3, eselon 3 berharap menduduki eselon 2, dan eselon 2 berharap jadi 4. Ya. Tapi kalau nol inovasi, bagaimana kita mau berharap? Inovasi, perubahan kecil-kecil dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Saudara-saudara sekalian, saya bicara tadi tentang kepantasan. Kepantasan menduduki jabatan antara lain dari inovasi. Jabatan apapun pada level apapun. Termasuk jabatan sebagai Bupati Manggarai. Makin banyak inovasi, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akan menilai bahwa saya layak berdiri di tempat ini, berdiri di hadapan saudara-saudara semua. Bahwa kompetisi politik menentukan saya berdiri di sini, itu politiknya. Tapi ketika sudah menjadi, maka politiknya selesai, dan kemudian saya bersama saudara-saudara akan dinilai oleh pemerintah yang lebih tinggi. Saya tahu bahwa sebagian dari kita masih merasa bahwa saya bukan orang yang pantas untuk berdiri di sini. Saya beritahu, standar kepantasan untuk berdiri di sini hari ini adalah standar kepantasan menurut kaidah demokrasi. Kaidah demokrasi kita adalah one man one vote, satu orang satu suara. Tapi itu hanya di ujung. Kaidah demokrasi menentukan kepantasan untuk berdiri di sini, berdiri di hadapan seluruh rakyat Manggarai, ditentukan oleh berbagai proses dari awal. Proses di dalam partai, mendaftar di KPU, menjalankan kampanye, dan mengikuti pemilihan. Jadi, kalau berproses di partai saja tidak lolos, jangan menganggap diri pantas dalam kaidah demokrasi.
apalagi kalau ya kalah sih tidak, tapi suara kurang. Kalau suara kurang ya jangan menganggap diri lebih pantas daripada suaranya yang lebih. Saudara-saudara sekalian, kepantasan dengan ukurannya masing-masing akan menentukan apakah kita secara legal formal bisa memimpin organisasi atau tidak, atau malah menjadi bagian dari sebuah organisasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di awal tahun ini 2025 kami akan menekankan beberapa hal kecil yang akan kita laksanakan sebagai perubahan-perubahan kecil. Ya. Pertama, kita sudah mulai dengan uji coba absen online. Kita termasuk kabupaten yang terlambat. Kabupaten lain sudah jalankan 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Manggarai ini termasuk yang banyak kompromi. Tidak apa-apa. Yang penting tahun ini kita mulai. Absen online ini tidak hanya menentukan kehadiran fisiknya, tidak. Di balik itu sebenarnya kita menghendaki kalau fisiknya hadir, jiwanya hadir juga. Ayolah kocok kali sebenarnya tubuh aku jiwa betul. Harusnya jalan sekali. Jangan sampai fisiknya ada di sini, jiwanya ada tempat lain. Pikirannya ada di tempat lain. Jangan sampai fisiknya hadir di kantor, pikirannya ada di judi online. Jangan sampai fisiknya ada di kantor, pikirannya sudah ada di Labuan Bajo, sudah ada di Kupang, sudah ada di Jakarta, sudah ada di mana-mana. Kehadiran fisik harusnya juga menjamin kehadiran jiwa dan menjamin kehadiran pikiran, sehingga pelayanan akan dapat dijalankan dengan baik dan dengan prima. Lalu yang berikut, saudara-saudara sekalian, mulai 2025 kita akan memiliki sebuah majelis yang namanya Majelis Kode Etik. Sebelum liburan Natal yang lalu, kami sudah menandatangani peraturan Bupati tentang Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara. Etika itu soal apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas menurut aturan ASN, bukan menurut pikiranmu sendiri, bukan menurut pikiran bupati sendiri, tapi menurut aturan. Jadi etika itu baik tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh. Dia memang beda tipis dengan estetika. Kalau estetika soal indah, soal molek, soal cantik. Kalau etika soal baik tidak baik. Dia mirip-mirip dengan disabilitas dengan disabilitas, kayak kira-kira situ dia mirip-miripnya. Majelis Kode Etik kita bentuk untuk memastikan bahwa semua kita bagian dari ASN pemerintah Kabupaten Manggarai mengikuti etika umum pemerintahan, etika umum aparatur sipil negara. Ada banyak hal selama ini sebagian dari kita, tidak semua dan tidak banyak, sebagian dari kita tidak paham tentang. Karena itu sebelum Majelis Kode Etik bertugas, saya minta Bapak Sekda, etika ASN disosialisasikan sekali lagi kepada seluruh ASN, apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, tentu dengan cara-cara yang efisien, efektif, sehingga setiap orang mengetahui. Memang idealnya etika ini sudah diajarkan waktu prajabatan. Saya paham juga waktu prajabatan kan mungkin ada yang mengantuk karena terlalu lama,
ada juga yang sudah lupa, karena itu penting untuk refreshment, untuk mengingat kembali dan diberitahukan kembali tentang etika dalam sebuah organisasi yang namanya pemerintah. Lalu yang berikut, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2025 dari sisi penguatan organisasi pemerintah, kita akan masuk kepada penguatan personil atau organisasi di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat sekolah, di tingkat puskesmas, pustu, dan lain-lain. Karena itu distribusi aparatur sipil negara yang terlalu banyak di berbagai OPD itu akan kita distribusikan di organisasi-organisasi yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan ini. Distribusi guru-guru saya kira menjadi penting supaya jangan terlalu banyak dalam kota ini. Guru-guru senior sebagian kita akan dorong ke sekolah-sekolah di luar kota untuk memastikan tidak ada disparitas, perbedaan mutu pendidikan antara kota dan desa-desa. Demikian juga dari sisi atau pada lapangan-lapangan yang lain, misalnya pada kecamatan dan kelurahan. Ada kecamatan-kecamatan yang pegawainya sedikit sekali, sehingga tidak mungkin melakukan pelayanan yang lebih baik, yang prima. Ada kelurahan-kelurahan berjalan seadanya, asal ada lurah, asal ada sekretaris lurah, tidak ada staf. Karena itu sebagian akan kita dorong untuk memperkuat garda terdepan pelayanan bagi masyarakat. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, di awal tahun ini juga kami mengingatkan kita semua untuk membuka mata, buka telinga, buka pikiran, dan buka hati. Buka mata supaya kita lihat yang tidak benar, tidak pas. Buka telinga supaya kita tidak hanya dengar yang manis, tapi kita dengar juga yang sumbang. Yang sumbang itu kadang-kadang harus didengar supaya kita bisa berbaik. Buka pikiran untuk juga menerima pikiran orang lain, pikiran masyarakat. Tidak untuk didikte, tetapi menjadi masukan, menjadi pertimbangan. Lalu tentu buka hati, supaya hati dengan hati bisa ketemu, maka ada banyak masalah bisa selesai. Tapi ingat, kalau sudah buka jangan lupa tutup. Kadang-kadang buka mata lupa tutup mata, buka hati lupa tutup hati, buka telinga lupa tutup itu telinga. Artinya apa? Artinya begini, pada saat Anda menganalisis dan memutuskan sesuatu yang benar menurut Anda, menurut aturan, laksanakan. Apapun konsekuensi, apapun suara sumbang yang ada di luar, pastikan bahwa apa yang sudah diputuskan bisa dijalankan. Ambil semua risiko, jangan takut dengan risiko. Jangan berdiri di zona antara nyaman dan cinta terus. Nah, nyaman bersih cinta lainnya kok. Ketika kita semua sudah mengambil keputusan dan memutuskan untuk menjalankan, maka tutup telinga, kerja, selesaikan. Sama lewat RPA, sama kue jeruk. Jangan bupati sudah ambil keputusan, sibuk lagi eselon 2, eselon 3, eselon 4, diskusikan lagi keputusan. Bukan diskusi, kerja. Level pengambilan keputusan ada di atas, tapi tentu diskusinya datang dari bawah. Ketika keputusan sudah diambil, maka komit di situ dan jadilah bagian dari organisasi yang komit dengan keputusan, bukan jadi pengkhianat.
dalam posisi kita masing-masing. Di awal tahun saya ingatkan, putuskan hari ini Anda akan menjadi bagian dari yang komit atau Anda akan jadi bagian dari yang berkhianat. Kalau komit, kerja dengan baik, semua keputusan jangan dikomentari lagi. Kalau sudah dianggarkan dan kalau sudah diputuskan untuk dijalan, jalan. Risiko ada di tangan bupati. Tapi saya minta satu, jangan saya ditusuk dari belakang. Ditusuk dari belakang apa? Omongan kecil-kecil. Jangan dikira saya tidak dengar semua omongan. Saya dengar semua. Siapa selingkuh dengan siapa, saya tahu. Ya. Hanya karena kita yang tidak mau tulis di Facebook. Semua omongan kecil ini pasti saya dengar, saya tahu. Tapi ketika sudah diambil keputusannya, berhenti sudah. Kita kerja, ya. Kalau masih memutuskan untuk menjadi bagian dari barisan ini, tapi kalau dengan sukarela mau keluar dari barisan ini, katakan. Tidak akan ada seorang pun menahan Anda kalau Anda mau pergi. Pada posisi apapun. Ya. Kalau tidak mau menjadi bagian dari barisan ini, terbuka, tidak masalah. Ada banyak orang yang mau berada dalam posisi Anda semua. Ada banyak orang. Lihat ke belakang, siapa di belakang? Yang berdiri di belakang itu, dia lagi tunggu kesempatan untuk berdiri di depan. Jadi yang saya minta di awal tahun ini adalah komitmen kita semua untuk melangkah bersama. Komitmen kita semua untuk menjalankan janji-janji yang sudah diucapkan bersama tadi, baik Gorbrinya maupun Gorbelius. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu penegasan, itulah hal-hal yang menjadi arahan-arahan umum, pengingat awal bagi pelaksanaan tugas kita pada tahun 2025. Ini mengingatkan kembali, hanya untuk mengingatkan kembali. Sudah ada pada pikiran dan hati kita semua, saya bertugas mengingatkan kembali hal-hal penting ini. Biasanya kita ini dengarnya satu, ingatnya setengah, pikirnya setengah, ingatnya nol. Tapi omongnya di luar dobel. Karena itu maka saya sudah minta direkam seluruhnya, video maupun audio, supaya apa yang menjadi penekanan pada apel hari ini akan kita sebarkan lagi di OPD masing-masing, di wilayah grup yang ada di perangkat daerah, supaya apa yang ditekankan pada hari ini bisa kita bersama menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian kita semua. Selamat pagi.